lanjutkan belajar bersama kita, masih mempelajari sebuah kutayyib, sebuah kitab kecil atau buku saku yang berjudul Nubdah fil Aqidah al-Islamiyah, ringkasan dari akidah Islamiyah atau syarah usul iman, penjelasan dari rukun iman yang 6 yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah taala. Taib ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah, kita masih melanjutkan pembahasan yakni tentang rukun iman yang kedua, yakni al-imanu bil malaikati, beriman kepada para malaikatnya Allah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan terakhir kita ya, kita sampai di perkataan muallif, perkataan penulis bahwasanya ya ada sebagian kelompok ya, kelompok yang menyimpang, yang mana mereka itu mengingkari ya keberadaan bahwasanya malaikat itu punya bentuk. Mereka mengatakan bahwasanya malaikat itu hanya sebuah ibarat yang menunjukkan tentang apa? Kekuatan yang baik yang tersimpan dalam makhluk. Dan ini adalah ya mendustakan kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW dan ijma' kaum muslimin. Jadi kalau ada orang, sekelompok orang yang mereka itu mengingkari keberadaan malaikat itu memiliki jism, memiliki bentuk, terus mereka mengatakan bahwasanya malaikat itu adalah hanya sebuah ibarat, sebuah ungkapan dari sebuah kebaikan yang baik yang tersimpan dalam makhluk, maka itu adalah menyelisihi ya, mendustakan kepada kitab Allah, sunnahnya Rasulullah SAW dan ijma'nya kaum muslimin. Kemudian setelah itu beliau, yakni penulis, yakni Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, menjelaskan kepada kita sekalian ya dalil-dalil dari Al-Quran, demikian juga dalil dari As-Sunnah, kemudian yang ketiga ijma' kaum muslimin yang menunjukkan bahwasanya malaikat itu memiliki jism, memiliki apa? Memiliki bentuk. Yang pertama, beliau mengawali dengan membawakan dalil dari Al-Qur'anul Karim. Di sini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, nanti beliau akan membawakan kepada kita sekalian 5 dalil. 5 dalil dari Al-Qur'anul Karim yang menunjukkan kepada kita sekalian bahwasanya para malaikat itu memiliki jism, memiliki bentuk ya, memiliki fisik ya. Yang pertama, silakan bisa dilihat di halaman 34 sampai 36. Di 34 ya, beliau membawakan dalil yang pertama, yakni qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Fatir ayat 1. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa sulasa wa ruba.
Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Segala puji, segala pujian itu hanya milik Allah. Lah, siapakah Allah itu? Kemudian Allah menerangkan kepada kita sekalian siapakah Allah itu. Yang pertama, Fatiris samawati wal ardi. Fatiris samawati wal ardi. Pencipta langit-langit dan bumi. Yang pertama. Yang kedua, Ja'ilil malaikati rusulan. Dia Allah yang telah menjadikan malaikat itu sebagai utusan. Ya, utusan. Kemudian di penutup ayat pertama Allah gantian menjelaskan atau sifat dari malaikat. Uli ajnihatin masna wa sulasa wa ruba. Ya, jadi Allah telah menjadikan para malaikat sebagai rasul utusan. Bagaimana sifatnya? Uli ajnihatin, mempunyai sayap. Ya, mempunyai sayap. Masna wa sulasa wa ruba. Ya. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Maka di sini mana ikhwan dalilnya? Dalil wajhu dilalahnya yang menunjukkan bahwasanya apa? Atau syahidnya yang menunjukkan bahwasanya malaikat itu memiliki jism, memiliki bentuk. Karena apa? Mempunyai sayap. Mana ikhwan? Uli ajnihatin. Ini dalil yang pertama, surat Fatir ayat pertama. Dalil yang kedua, yakni firman Allah Ta'ala dalam surat yakni Al-Anfal ayat 50. Oh, kayaknya kemarin sudah ya kayaknya ya. Antum terakhir hadir enggak? Hadir. Ya tapi nggak apa-apa diulangi. Kok kayaknya saya sudah baca, tapi karena di tempat saya tidak ada tandanya terakhir sampai tanggal berapa batas terakhir. Walau tara it yatawaffal ladzina kafaru al malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Walau taro, seandainya engkau menyaksikan atau melihat tatkala yatawaffal ladzina kafaru al malaikatu. Coba supaya tidak ngantuk ini. Saya mau tanya nih. Yang ngantuk siap-siap saya tanya. Nah, semuanya bangun anu. Antum udah belajar i'rab, nahwu? Udah sampai mana? Udah selesai? Oh. Yang marfu ada belum? Isim kana udah? Dah. Berarti fa'il sudah kan? Nah, pertanyaannya, iya tawaffa itu fil apa? Mudhari. Artinya apa, Pak? Apa, Ikhwan? Ya tawaffa, mewafatkan atau mematikan. Pertanyaannya, mana fa'ilnya? Mana fa'ilnya? Ya, siapa yang tahu? Yang apa tadi? Mewafatkan itu siapa? Orang-orang kafir atau malaikat atau siapa?
yang mewafatkan. Siapa ikhwan? Yang mencabut nyawa itu siapa? Malaikat. Berarti apa? Fa'ilnya apa? Malaikat. Makanya apa? Di situ harokatnya apa? Doma. It yatawaffal ladzina kafaru al malaikatu. Walau tara, seandainya engkau itu menyaksikan it tatkala, ya. Jadi apa? Para malaikat itu mematikan orang-orang kafir. Jadi fa'ilnya itu diakhirkan. Padahal biasanya yang namanya fa'il itu jatuh setelah apa? Fi'il. Ada fi'il, fa'il, terus maf'ulun bihi. Contohnya apa? Doroba Zaidun kalban. Ini misalnya Pak kalban nih Pak. Tapi biasanya kayak itu contohnya. Doroba Zaidun kalban ya. Zaid telah memukul anjing. Mana fa'ilnya? Zaidun. Mana maf'ul bihnya? Kalban. Tapi di sini apa? Al malaikatu dia fa'il diakhirkan. Ya tak? Terus maf'ul bihnya mana? Alladzina kafaru. Tatkala apa? Para malaikat mematikan, mewafatkan. Terlalu halus ya mewafatkan. Orang kafir kok diwafatkan. Dimatikan orang-orang tatkala malaikat mematikan, mencabut nyawanya orang-orang kafir. Ada yang tahu kenapa alasannya? Kok fa'ilnya diakhirkan? Ada yang tahu? Nah ini balagonya Quran, indahnya Al-Quran, ya toh? Karena mau disifati. Sifatnya mana? Yaitu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Mereka itu Bapak malaikat itu memukul, yadribun, memukul wajah-wajah mereka dan punggung-punggung mereka. Sekarang pertanyaannya, mana dalil yang menunjukkan bahwasanya malaikat itu punya jism, punya rupa, punya bentuk? Di sini dalilnya mana, Pak? Lafadznya mana? Ada yang tahu? Yadribuna. Malaikat punya amalan, punya pekerjaan apa? Memukul wajah-wajah orang-orang kafir dan memukul punggung-punggung orang-orang kafir. Kalau memukul berarti punya apa, Pak? Tangan. Berarti ada apa? Ada bentuknya, ya toh? Ini yang kedua. Yang pertama, mereka punya sayap. Yang kedua, punya amalan memukul. Berarti apa? Punya tangan, tapi tidak disebutkan secara langsung ya. Lah, nanti yang punya tangan nanti akan Allah sebutkan di dalam dalil yang ketiga. Ini apa secara apa gamblang, soreh. Kalau tadi apa? Tidak soreh. Wa qala walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aidihim akhriju anfusakum. Walau taro, dan seandainya engkau melihat idz zalimuna fi ghamaratil maut, ya, orang-orang dolim itu apa? Tatkala apa? Sakaratul maut. Wal malaikatu, ketika itu apa? Para malaikat basitu aidihim. Basitu, ya, membentangkan tangan-tangan mereka. Terus sambil mengatakan akhriju anfusakum,
keluarlah jiwa-jiwa kalian atau roh-roh kalian atau nyawa-nyawa kalian. Mana sini Pak dalilnya Pak? Basitu aidihim. Malaikat itu Pak membentangkan tangan-tangan mereka. Kalau ini sore kalau ini. Kalau malaikat punya tangan. Nah coba kalau kita ngikuti pendapatnya orang-orang yang menyimpang. Malaikat itu nggak punya bentuk. Hanya sebuah ungkapan kebaikan yang tersimpan dalam makhluk. Terus gimana cara ngartikan ayat ini? Cara memahami ayat ini bagaimana? Wong ungkapan kok punya tangan loh. Kayak bisa memukul, punya sayap. Ayo. Yang keempat. Waqala hatta idza fuzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqqa wa huwal aliyul kabir. Surat Saba ayat 23. Hatta sehingga idza fuzi'a an qulubihim apabila telah dihilangkan dari hati mereka, hati-hati mereka, maksudnya apa? Mereka itu siuman, ya, sadar dari pingsannya. Kenapa? Ketika Allah itu menurunkan firman-Nya kepada malaikat, ya, kepada malaikat Jibril, itu apa? Malaikat-malaikat yang lain itu pingsan, Pak. Ya, nggak kuat, ya, nggak kuat untuk mendengarkan wahyu. Terus setelah atau untuk menyampaikan berita langit, ya, kalau mereka mengatakan setelah siuman, setelah sadar, qalu madza qala rabbukum, ya, mereka bertanya, saling bertanya kepada sama mereka, madza qala rabbukum, apa yang telah Allah yakni Rabb kalian katakan, firmankan, qalul haqqa, ya, mereka mengatakan al-haq. Mereka tidak apa? Tidak merinci. Wa huwal aliyul kabir. Dan dialah apa? Al-alimatinal al-kabir mabes besar. Mana Pak yang menunjukkan dalil tentang mereka itu punya jism? Nah, qulub. An qulubihim. Berarti apa? Hati. Berarti apa? Mereka itu punya jantung. Ya, mereka punya jantung. Kemudian yang kelima, ini dalil terakhir yang beliau sebutkan. Kira-kira masih ada nggak kira-kira ayat yang lain? Mungkin masih ada, mungkin ya. Wallahu alam. Karena apa? Ini namanya kita peringkasan, namanya saya nubdah, ya toh. Wa qala fi alil jannah. Allah Ta'ala berfirman dalam masalah tentang yakni penduduk surga, tentang penduduk surga. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin. Dan malaikat, ya, mereka itu masuk kepada mereka, kepada yakni ahlu jannah, min kulli bab, di setiap pintu, dari setiap pintu. Terus mengatakan salamun alaikum, semoga keselamatan tercurah kepada kalian wahai penduduk surga, bima sobartum, dikarenakan apa? Kesabaran kalian, fa ni'ma uqbadar, ya, sebaik-baik apa? Tempat kembali atau kampung. Surat apa Pak tadi Pak? Surat Ar-Ra'd ayat 23-24 ya. Fani'ma uqbadar, maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu, ya. Mana ini berarti Pak? Mana ini? Wajhu dilalahnya atau syahidnya mana yang menunjukkan bahwasanya malaikat itu punya jism, punya bentuk, punya rupa? Mana?
punya amalan. Yang pertama apa? Ya dahuluna, punya amalan apa masuk. Yang kedua apa? Berkata berarti. Kan judulnya waqala fi ahli jannah, gitu. Mengatakan apa? Salamun alaikum bima sobartum. Ya. Sekarang kita masuk di dalil yang kedua. Dari apa? As-sunnah. Wa fi sahihil Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ani Nabi SAW qol ida ahabballahu al-abda nada Jibrila anna Allah yuhibbu fulanan fa ahibbahu fa yuhibbuhu Jibrilu fa yunadi Jibrilu fi ahli sama anna Allah yuhibbu fulanan fa ahibbuhu fa yuhibbuhu ahlus samai thumma yudha'u lahu al-qabulu fil ardi. Ya, hadis riwayat Bukhari, kitab Badul Khalqi, babu dzikril malaikah, nomor 3039. Afan keliru ya, keliru. Nomornya 77. Wa fi sahihil Bukhari, dan di dalam kitab Sahih Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat yang memiliki kunyah Abu Hurairah atau Abu Hir, bapaknya kucing, yang nama aslinya adalah Abdurrahman bin Zakhar Ad-Dausi radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau, ya, seorang sahabat yang terakhir masuk Islam tetapi paling banyak meriwayatkan hadis. Makanya jangan heran apabila kita membaca hadisnya Rasulullah SAW, sering kita menjumpai an Abi Hurairah radhiyallahu anhu dan seterusnya. Ani Nabi SAW qala, beliau bersabda, ida ahabballahu al-abda, apabila Allah mencintai seorang hamba, nada Jibrila annallaha yuhibbu fulanan fa ahibbahu. Seandainya Allah itu mencintai seorang hamba, maka Allah akan memanggil Jibril. Sesungguhnya Allah mencintai si fulan atau si A, fa ahibbahu, maka cintailah dia. Fa yuhibbuhu Jibrilu. Lantas apa? Malaikat Jibril pun apa? Mencintainya. Mencintai hamba yang Allah cintai. Fayunadi Jibrilu fi ahli sama. Lalu apa? Malaikat Jibril menyeru atau memanggil penduduk bumi. Anna Allah yuhibbu fulanan fa ahibbuhu. Sungguhnya Allah itu mencintai si fulan atau si A. Maka apa? Cintailah oleh kalian dia. Fa yuhibbuhu ahlu sama. Maka apa? Penduduk langit pun ya mencintainya. Berarti apa? Penduduk langit, para malaikat. Summa yudha'u lahu al-qabulu fil ardi. Kemudian apa? Yakni qabul, ya, penerimaan itu apa? Diletakkan baginya, bagi hamba tersebut, fil ardi, di muka bumi. Artinya apa? Ya, manusia apa? Menerimanya. Karena apa? Kuncinya apa? Dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kalau kita pengen dicintai, diterima oleh manusia, maka kita harus apa? Mencintai Allah, ya.
Kemudian yang kedua, dalil yang kedua, hadis yang kedua, yakni surat Al-Bukhari dalam apa? Kitabu Badil Khalqi bab dzikir malaika nomor 3039. Wa fihi aidon, dan di dalamnya juga. Ini kembalinya kemana berarti Pak? Atau artinya apa? Dan di dalamnya juga. Nya itu kembali kemana? Kenapa? Bukan. Bukan. Wa fihi aidon, dan di dalamnya juga. Dalam apa berarti Pak? Sahih Bukhari. Dan di dalam Sahih Bukhari, anhu, darinya. Nya kembali ke siapa? Nah ini baru ini, Abu Hurairah. Qala Nabi SAW, idza kana yaumul jum'ati kana ala kulli babin min abwabil masjidi al malaikatu yaktubunal awwala fal awwala fa idza jalasal imamu tawau as-suhufa wa ja'u yastami'una dzikra. Apabila hari Jumat, ya, ada malaikat yang ya ini apa? Di atas pintu dari pintu-pintu masjid, menjaga pintu masjid. Yaktubunal awwala fal awwala, yang akan menulis siapa yang datang pertama kali, kemudian berikutnya. Wa faida jalasal imam, kalau imamnya itu sudah duduk, maksudnya duduknya apa? Naik mimbar. Kan naik mimbar, assalamualaikum, terus adzan, terus kan duduk dia. Ya. Faida jalasal imam, kalau imamnya sudah duduk, mau memulai khotbah, tawau asubus, lembaran-lembarannya itu ditutup. Waja'u yastamina dzikra, dan para malaikat datang mendengarkan dzikra, peringatan, yakni khotbah. Apa maksudnya Pak? Datang mendengarkan dzikra. Khotbah apa maksudnya? Datang mendengarkan khotbah. Loh, bukankah malaikatnya udah di situ? Kok datang? Maksudnya apa? Bukan. Ini loh saya mau waja'u yastamina dzikra, dan mereka itu datang mendengarkan khotbah. Lah emang mereka belum di masjid kok mereka datang? Bingung tak? Aja bingung, ya tak? Waja'u ini letter luck-nya memang artinya datang, tapi makna yang betul adalah bermakna yakni mulai. Waja'u artinya apa? Mulai. Kenapa itu masuk af'alu suru namanya, ya, fi'il yang bermakna apa? Mulai mendengarkan khotbah. Jadi kalau imamnya sudah duduk, malaikat yang tadi awalnya nyatet di pintu-pintu ditutup kartane, terus mulai mendengarkan khotbah, ya. Jadi jangan kalah sama apa? Sama malaikat, ya. Malaikat aja mendengarkan kok, kita malah ya. Terakhir sekalian tutup. Wahadi nusus sharihatun bi anal malaikati ajzamun. Oh ya, tadi yang hadis pertama tadi apa Pak? Malaikat ngapain? Yang pertama, malaikat itu punya perbuatan mencintai. Ya. Yang kedua Pak, malaikat berbicara. Kenapa? Malaikat Jibril menyeru kepada penduduk langit.
Ya, punya sifat mencintai, menyeru. Terus kalau yang kedua, apa Pak yang kedua Pak? Hah? Yaktubun, menulis. Terus menutup. Terus mendengarkan. Coba kalau ungkapan gimana? Ibarat gimana? Wong ibarat kok bisa menulis, bisa menutup catatan, bisa mendengarkan apa medeni wong ya. Nah, terus lanjut ya. Lakuan maknawiyatun, bukan kekuatan maknawi. Kama qala az-zahiruna wa ala muqtadu hadin nusus ajma'al muslimun. Sebagaimana perkataan orang-orang yang menyimpang. Wa ala muqtadu hadin nusus, maka berdasarkan konsekuensi dari nas-nas ini ajma'al muslimun, kaum muslimin itu berijma, membuat apa konsensus, kesepakatan bahwasanya apa malaikat itu punya jism, punya apa, punya bentuk. Wallahu a'lam bishawab. Ya, taib naktafi bitaqadar nakhtatim bidu'a kafaratil majlis. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.